Tidak ada yang menduga seorang polisi lalu lintas yang dikenal keras dan sering menilang tanpa alasan, justru mengalami kejatuhan paling memalukan di tengah jalan raya, tempat ia biasa berdiri dengan gagah. Semua berawal dari satu tindakan sepele, menilang seorang driver ojek online yang terlihat biasa saja. Namun siapa sangka, pria berseragam hijau tua yang duduk di belakang jok motor itu ternyata bukan orang sembarangan. Dan sejak hari itu, nama Bribka Soemarno tak pernah lagi terdengar di jalanan Terminal Bungurasi. Pagi di Terminal Purabaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Bungurasi, Surabaya, selalu ramai. Orang berlalu lalang, suara klakson bersahutan, dan aroma khas knalpot mencampur udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri sosok berseragam coklat dengan rompi hijau neon menyala. Dia adalah Bribka Soemarno, 38 tahun, polisi lalu lintas yang sudah lebih dari 10 tahun berkuasa di kawasan itu. Soemarno dikenal keras, terlalu keras. Setiap pagi ia berdiri di pos simpang 4 menuju gerbang terminal. Helm sedikit miring, tangan kiri selalu menggenggam surat tilang. Wajahnya datar. Tak peduli siapa yang lewat. Selama ada celah kesalahan, tilang langsung keluar. "Lampumu mati, Mas." "Tilang," ucapnya datar pada seorang pemuda pengantar paket. "Pak, saya buru-buru nganter pasien." Wanita berkerudung menangis. "Maaf, Bu. Aturan tetap aturan," katanya dingin, tanpa tatap mata. Namun di balik semua itu, ada cerita lain. Soemarno butuh uang lebih. Anaknya 2, istrinya sudah lama sakit, dan gaji sebagai polisi tak lagi cukup. Maka setiap slip tilang punya harga. Setiap uang damai adalah solusi. Yang penting setor aman, komandan juga paham, pikirnya dalam hati. Sementara itu, di sebuah warung kecil dekat terminal, sekelompok driver ojek online berkumpul. Mereka sering jadi sasaran. Tak ada pelanggaran jelas. Hanya nasib sial bertemu Bribka Soemarno di pagi yang buruk. Tadi si Wawan ditilang lagi. Katanya karena ngerem mendadak," keluh salah satu driver. Di antara mereka, duduk seorang pria dengan jaket hijau dan helm bertuliskan driver ojol. Wajahnya tenang, matanya tajam. Ia tak banyak bicara, hanya mendengarkan. Namanya Pak Darto. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi satu yang pasti, besok pagi, dia akan menjadi awal dari kejatuhan sang penguasa aspal. Hari itu tak berbeda dengan hari-hari biasa di Terminal Bungurasi. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Bribka Soemarno, yang biasanya merasa berkuasa, tak menyadari bahwa seorang pria yang baru saja ia tilang, seorang driver ojek online yang tampak biasa saja, adalah seseorang yang sangat berbahaya. Pria itu, Pak Darto, adalah seorang anggota TNI yang sedang menyamar. Sejak lama, Darto mengamati perilaku Soemarno yang sering menggunakan posisi untuk mencari keuntungan pribadi. Pak Darto merasa geram melihat ketidakadilan itu. Ia tahu, Soemarno tidak hanya menilang pengendara yang bersalah, tetapi juga sering memeras mereka dengan cara yang licik. Banyak pengendara yang terpaksa memberi uang damai demi menghindari masalah lebih lanjut. Ia menyaksikan hal ini berulang kali. Namun, hari itu, semuanya berubah. Ketika Soemarno menghentikan Pak Darto, ia tidak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang lebih berkuasa daripada dirinya. Darto, yang selama ini menyamar sebagai pengendara biasa, memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya. Darto tak langsung marah. Ia mengerti, peranannya sebagai anggota TNI mengharuskan dirinya untuk bersikap tenang dan profesional. Tapi kali ini, ia merasa cukup. Ia memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia akan memberi pelajaran pada Bribka Soemarno. "Pak, saya benar-benar tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya hanya lewat," ujar Pak Darto dengan suara tenang, namun matanya menyiratkan sesuatu yang lebih. Bribka Soemarno menatapnya sekilas, merasa ada yang aneh, namun tidak memperdulikannya. "Aturan tetap aturan, Mas. Sudah, bayar saja," jawabnya dengan nada yang tidak terlalu peduli. Namun, Pak Darto tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru menatap Bribka Soemarno dalam diam. Matanya tajam, seolah bisa menembus setiap ketidakadilan yang ada di sekitar mereka. "Mas, kamu tahu siapa saya?" tanya Darto dengan suara pelan, namun tegas. Bribka Soemarno hanya mengerutkan kening, merasa bingung. "Saya anggota TNI, dan saya tidak suka dengan cara kamu menilang sembarangan. Kamu sudah mengganggu banyak orang dengan tindakan tidak adilmu," lanjut Pak Darto, sambil memandang Bribka Soemarno dengan sorot mata yang penuh kewibawaan. Sesaat, Bribka Soemarno terdiam. Ia mulai merasakan ketegangan yang tak biasa. Ini bukan sekadar pengendara biasa yang ia hadapi. Ini adalah seseorang yang tahu betul bagaimana cara menghadapi orang seperti dirinya. Tepat pada saat itu, seorang pria berpakaian militer
berpangkat jenderal, muncul di belakang Pak Darto. Matanya tajam, dan aura kekuatan serta kewibawaan memancar dari setiap langkahnya. "Apakah kamu mengenal saya, Bribka?" tanya Jenderal TNI, itu dengan suara rendah yang penuh tekanan. Wajahnya penuh ekspresi tegas, tak ada ruang untuk keraguan. Bribka Sumarno tercekat. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Namun, sudah terlambat untuk mundur. Keputusan besar kini ada di tangan Bribka Sumarno. Apakah ia akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya? Ataukah ia akan mencoba menghindar dari kekuatan yang lebih besar dari dirinya? Pak Darto dan Jenderal TNI sudah memberikan peringatan, dan tak ada jalan kembali. Konflik besar baru saja dimulai, dan Bribka Sumarno tak tahu bagaimana akhirnya. Hari-hari setelah kejadian itu, Bribka Sumarno merasa terhimpit oleh perasaan bersalah. Namun, perasaan itu berbaur dengan rasa takut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi padanya setelah insiden dengan Pak Darto dan Jenderal TNI. Apa yang awalnya tampak seperti masalah kecil, kini berubah menjadi konflik besar yang mengancam karir dan masa depannya sebagai seorang polisi. Meskipun tidak ada tindakan langsung dari Pak Darto dan Jenderal TNI, setelah kejadian di terminal, Bribka Sumarno mulai merasakan perubahan dalam perilaku orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya di kantor mulai menjauh, tak ada lagi senyum ramah yang biasa ia terima. Ada bisikan di antara mereka, percakapan yang berhenti begitu ia masuk ruangan. Bahkan, atasannya, yang dulu sering memberi pujian atas dedikasinya, kini tampak ragu saat berbicara dengannya. Sumarno tak tahu apakah ini akibat dari tindakan yang ia lakukan kepada Pak Darto, atau karena Jenderal TNI yang mungkin sudah memberi peringatan lebih lanjut di balik layar. Namun yang jelas, ia merasa semakin terasingkan. Tindakan kecil seperti memeriksa surat kendaraan atau memberi tilang, kini terasa seperti beban berat yang menghantui dirinya setiap hari. Suatu malam, setelah shift yang melelahkan, Sumarno memutuskan untuk berjalan kaki pulang dari kantor polisi. Langkahnya terasa berat, pikirannya terperangkap antara penyesalan dan rasa takut. Di tengah perjalanan, ia melihat seseorang berdiri di depan warung kopi, seorang pria yang mengenakan jaket ojek online hijau. Pak Darto. Pak Darto melihat Sumarno datang dan memberi isyarat agar ia mendekat. Masih ingin menilang orang sembarangan seperti itu, Darto berkata dengan nada datar, namun tetap penuh makna. Sumarno terkejut, tapi ia tidak bisa menghindar. Ia merasa tidak nyaman, namun Darto tetap berdiri di sana dengan tatapan tajam, seolah menunggu jawabannya. Saya tidak bermaksud begitu. Bribka Sumarno akhirnya menjawab, meski suaranya gemetar. Ia tahu, ia harus memilih kata-kata dengan hati-hati. Jika tidak, ia bisa kehilangan lebih dari sekadar karir. Darto mengamati Sumarno beberapa detik, sebelum akhirnya berkata, "Kamu harus mulai berpikir, Bribka. Ada cara yang lebih baik untuk menjalani hidup ini. Jangan sampai kamu harus merasakan apa yang orang lain rasakan ketika diperlakukan tidak adil." Saat itu, Sumarno merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar peringatan. Ada perasaan berat yang menyentuh hatinya, namun ia juga merasa terpojok. Tidak ada jalan untuk mundur, tapi peringatan itu tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, Bribka Sumarno mendapat tugas yang tak terduga. Ia diperintahkan untuk melakukan razia di jalan-jalan yang ramai, tanpa tahu bahwa razia itu adalah jebakan untuk mempermalukannya lebih jauh. Ternyata, Jenderal TNI yang hadir di terminal kemarin telah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Razia kali ini bukan untuk mencari kesalahan pengendara, melainkan untuk menggali lebih dalam ketidakadilan yang ada di dalam sistem. Satu demi satu pengendara yang ditilang mulai membentuk barisan di depan Bribka Sumarno. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajah-wajah mereka tampak familiar. Beberapa di antaranya adalah rekan ojek online yang sering ia tilang. Ada yang membawa mobil, ada yang mengendarai motor. Semua mereka tampak menunggu sesuatu. Bribka Sumarno merasa dihimpit oleh mata-mata yang menatapnya dengan penuh rasa kecewa dan marah. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia harus tetap melakukan tugasnya, meskipun hatinya semakin berat. Saat ia menilang seorang pengendara yang tampaknya tidak bersalah, salah satu pengendara yang mengenakan jaket hijau ojek online tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, Bribka. Kami akan mengingat ini semua. Kami tahu siapa kamu." Tatapan mereka penuh ancaman, namun Sumarno tetap diam. Pak Darto dan Jenderal TNI sepertinya bukan hanya memberi peringatan, mereka sudah mulai memainkan permainan yang lebih besar. Sementara itu, Bribka Sumarno semakin terpojok, tanpa mengetahui apa langkah selanjutnya yang akan diambil terhadapnya. Setelah kejadian rahasia yang penuh ketegangan, Bribka Sumarno merasakan bahwa semuanya semakin tak terkendali. Tindakannya yang semula hanya berupa kesalahan kecil kini seakan menjadi awal dari sebuah serangkaian peristiwa yang membentuk takdirnya.
Namun, meskipun ia merasa semakin terpojok, ia tidak bisa lagi mundur. Keputusan-keputusan yang ia buat sekarang akan membentuk masa depannya. Pada malam yang sama, setelah menyelesaikan tugas terakhirnya, Sumarno pulang dan mendapati sebuah pesan singkat di ponselnya. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenalnya. "Kami tahu apa yang kamu lakukan, Bribka. Jangan coba melawan kami." Panik mulai melanda dirinya. Ia segera menghubungi teman-temannya di kantor polisi, namun tak ada yang merespons. Ketika ia mencoba menelepon atasannya, suara yang keluar dari telepon hanya sebuah pesan otomatis, memberitahukan bahwa atasannya sedang tidak berada di tempat. Bribka Sumarno merasa benar-benar sendirian. Pagi harinya, seperti biasanya, ia melaksanakan tugas di lapangan. Namun, hari ini ada yang berbeda. Ia melihat sebuah mobil hitam terparkir, tidak jauh dari pos polisi. Jenderal TNI keluar dari mobil tersebut, diikuti oleh beberapa orang yang mengenakan pakaian sipil. Mereka tampak serius dan tak peduli dengan kerumunan orang yang lalu lalang di sekitar mereka. "Bribka Sumarno, kami perlu berbicara," kata Jenderal TNI dengan nada yang dingin dan penuh tekanan. Sumarno mengikuti mereka ke dalam ruang rapat di kantor polisi. Di dalam ruangan, selain Jenderal TNI dan beberapa pria berpakaian sipil, ada Pak Darto yang tampak lebih serius dari sebelumnya. Pak Darto tidak lagi mengenakan jaket ojek online, melainkan pakaian sipil dengan ekspresi wajah yang lebih keras. "Saya sudah memberi peringatan, Bribka." Pak Darto mulai berbicara. "Tapi kamu masih tidak paham apa yang kamu lakukan. Ini bukan hanya soal tilang, tapi soal prinsip. Kamu telah mempermalukan seseorang yang seharusnya tidak kamu perlakukan demikian." Jenderal TNI menambahkan, "Kami memberi kesempatan untuk perbaikan, tapi jika kamu masih membangkang, kami tidak segan-segan membuat langkah-langkah yang lebih tegas. Sekarang kamu harus membuat pilihan. Kita lihat sejauh mana kamu bisa bertahan." Bribka Sumarno merasa seluruh dunia seakan menekan dirinya. Di hadapannya, ia melihat dua jalan yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia bisa tetap bekerja dengan cara yang ia ketahui, namun risikonya sangat besar, dan ia bisa kehilangan karirnya. Di sisi lain, ia bisa mengikuti perintah yang diberikan oleh Jenderal TNI dan Pak Darto, meskipun itu berarti mengkhianati prinsip yang selama ini ia pegang. Saat ia merasa seperti tidak ada jalan keluar, Jenderal TNI berkata, "Kamu harus memilih dengan bijak, Bribka. Tindakanmu akan menentukan masa depanmu." Kebingungannya semakin mendalam. Keputusan yang ia buat sekarang akan menentukan apakah ia akan melanjutkan hidupnya sebagai seorang polisi yang dihormati atau terjatuh dalam lingkaran yang lebih gelap dan penuh ancaman. Dengan penuh ketegangan, Bribka Sumarno akhirnya menganggukkan kepala, tanda bahwa ia siap untuk mendengarkan arahan lebih lanjut dari mereka. Namun, di dalam hatinya ada perasaan yang sangat berat. Ia tahu bahwa ia tidak lagi bisa mengubah arah dari peristiwa ini. Bribka Sumarno telah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Setelah percakapan yang menegangkan dengan Jenderal TNI dan Pak Darto, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti arahan mereka. Meskipun hatinya penuh keraguan, keputusan itu, meski sulit, kini menjadi kenyataan yang tak bisa diubah. Pagi itu, setelah semalam menerima peringatan dari pihak yang berkuasa, Bribka Sumarno melaksanakan tugas rutinnya dengan perasaan yang berat. Ia tahu bahwa tindakannya tidak lagi hanya berdasarkan prinsip atau etika yang selama ini ia junjung. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa terhimpit oleh tindakan yang ia ambil dan dampaknya terhadap diri serta keluarganya. Namun, meskipun berat, ia merasa tak ada pilihan lain. Kecemasan yang selama ini menghantuinya seakan mulai mereda. Meskipun keputusan itu datang dengan rasa bersalah yang mendalam, ada perasaan bahwa jalan yang ia pilih adalah satu-satunya jalan yang memungkinkan ia untuk bertahan hidup di dunia yang penuh intrik ini. Pada hari-hari berikutnya, Bribka Sumarno terlihat menjalani rutinitasnya dengan cemas. Ia kembali menjalani tugas rahasia, namun kali ini ada perubahan pada sikapnya. Ia tidak lagi tampak percaya diri, tetapi lebih seperti seseorang yang terus-menerus menanggung beban yang berat. Suatu hari, ia bertemu dengan Pak Darto di sebuah warung kopi. Pak Darto tidak lagi tampil dengan cara yang mengancam. Wajahnya tampak lebih tenang, dan ia berbicara dengan Bribka Sumarno dengan nada yang lebih santai. "Kamu sudah membuat keputusan yang tepat, Bribka," kata Pak Darto dengan senyum yang tipis. Bribka Sumarno tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala dengan berat hati. Ia merasa bahwa hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Namun, meskipun keputusan itu membawa rasa bersalah, ada satu hal yang lebih mengganggu pikiran Sumarno. Ia tidak tahu apakah tindakannya ini benar-benar akan membawa kebaikan dalam jangka panjang. Keseimbangannya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang polisi semakin terguncang. Apakah aku akan selalu seperti ini? Terperangkap di antara pilihan yang salah, pikirnya dalam hati. Namun, meskipun demikian, Bribka Sumarno akhirnya berusaha menerima kenyataan hidupnya dan terus maju.
Ia sadar bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih bijak di masa depan. Di sisi lain, Jenderal TNI mulai mempercayai Bribka Soemarno lebih dalam. Dalam beberapa minggu terakhir, Bribka semakin mendapatkan kepercayaan dari pihak atasan, meskipun ia merasa ada yang tidak beres dengan peran yang ia mainkan dalam skema yang lebih besar ini. Soemarno menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa ia telah menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan politik dan intrik. Meski demikian, ia bertekad untuk tidak sepenuhnya menyerah pada dunia yang keras ini. Setelah beberapa minggu hidup dengan keputusan yang ia ambil, Bribka Soemarno merasa ketegangan semakin mencekam. Ia mulai menyadari bahwa dampak dari pilihannya bukan hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Kepercayaan yang diberikan oleh Jenderal TNI dan Pak Darto tidak membuatnya merasa lebih tenang. Sebaliknya, ia mulai merasakan adanya keterikatan yang lebih dalam dunia yang lebih kelam dan penuh intrik. Suatu pagi, saat Bribka Soemarno sedang menjalani tugas rutin, ia melihat seorang pengendara yang ia tilang sebelumnya. Wajah pengendara itu tampak familiar. Saat mendekati pengendara tersebut, Bribka Soemarno terkejut mendapati bahwa orang yang ia tilang ternyata adalah anggota TNI yang menyamar. "Kamu tidak tahu siapa yang kamu tilang," kata pengendara tersebut dengan suara dingin. Bribka Soemarno merasa tubuhnya kaku, merasa dunia seakan berhenti sejenak. Pengendara itu menunjukkan ID militernya, dan Soemarno menyadari bahwa ia telah membuat musuh yang sangat berbahaya. Ketegangan yang dirasakannya semakin mendalam saat ia mengetahui bahwa ada orang yang ingin menuntut balas atas tilang yang ia lakukan. Pada saat yang sama, Pak Darto dan Jenderal TNI menghubungi Soemarno, memberitahunya bahwa situasi telah berkembang lebih jauh. Bribka Soemarno kini terjebak dalam lingkaran yang semakin sulit untuk keluar. Semua yang ia lakukan telah membawa dampak besar yang tidak ia duga sebelumnya. Setelah insiden dengan pengendara yang ternyata anggota TNI menyamar, Bribka Soemarno menjadi sangat berhati-hati. Ia menyadari, semua yang ia lakukan dulu, tilang sembarangan, intimidasi warga, dan permainan kotor di balik seragam, mulai menggali lubang untuk dirinya sendiri. Tak butuh waktu lama, internal kepolisian mulai mencium gelagat. Surat panggilan dari Propam pun tiba. Soemarno mulai dicurigai terlibat dalam praktik pungli dan pelanggaran etika. Tekanan semakin bertambah ketika rekan-rekannya mulai menjaga jarak. Ia merasa dijauhi, seolah karma mulai menjelma jadi nyata. Dalam suasana penuh tekanan itu, Pak Darto datang diam-diam ke rumah Soemarno, membawa secarik kertas, data rekaman transaksi pungli yang pernah dilakukan Soemarno. "Kuni, Sum, aku dulu percaya kamu bisa berubah, tapi yang kamu tanam, itu yang kamu tuai," ujar Pak Darto pelan. Soemarno hanya bisa tertunduk. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun. Ia kini sadar bahwa rasa takut dan ancaman dari luar bukan yang paling berat, tapi rasa bersalah yang tumbuh dari dalam. Malam itu, Soemarno duduk lama di teras rumah. Hujan turun deras. Ia menatap langit gelap, seolah mencari ampunan yang entah datang dari mana. Kini, semua sudah mulai terungkap, dan tak ada jalan mundur. Hari itu tiba. Bribka Soemarno dipanggil ke ruang pemeriksaan Propam. Ia mengenakan seragam lengkap, tapi kali ini tanpa rasa bangga. Langkahnya berat, matanya sayu. Di dalam ruangan, beberapa petugas Propam sudah menunggunya. Di meja, tumpukan bukti hasil penyelidikan, rekaman CCTV, laporan warga, serta rekaman transaksi pungli. "Saudara Bribka Soemarno, Anda sedang diperiksa atas dugaan pelanggaran etika dan pidana penyalahgunaan wewenang." Suara itu terdengar datar, tapi menusuk telinga Soemarno. Ia tak membela diri. Tidak ada bantahan. Semua tuduhan itu memang benar adanya. Yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat, "Saya siap bertanggung jawab." Setelah pemeriksaan berlangsung beberapa jam, ia dinyatakan nonaktif sementara, menunggu sidang disiplin. Saat keluar dari ruang Propam, langit mendung menggantung di atas markas polisi, seolah menggambarkan isi hatinya. Beberapa hari kemudian, Soemarno kembali ke rumah. Pak Darto sudah menunggunya di bangku kayu depan teras. Keduanya terdiam cukup lama, hingga akhirnya Soemarno berkata pelan, "Mbak, mungkin ini hukuman yang pantas untuk saya." Pak Darto hanya menatap langit sore, lalu menjawab, Mungkin, tapi kamu masih bisa memilih, mau terus hidup dalam dosa atau menebusnya perlahan." Soemarno mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan setelah mengakui kesalahannya sendiri. Namun, jalan penebusan itu tidak mudah. Nama baiknya tercoreng, dan kepercayaan sulit kembali. Tapi kini, ia siap menghadapi semuanya. Bukan sebagai polisi, tapi sebagai manusia yang ingin memperbaiki diri. 3 bulan telah berlalu sejak Bribka Soemarno dinonaktifkan. Seragam kebesarannya kini
hanya tergantung di lemari, penuh debu dan kenangan pahit. Ia tak lagi dipanggil Pak Polisi oleh warga, melainkan hanya Pak Marno. Namun, dari kehancuran itulah, ia mulai membangun kembali hidupnya dari bawah. Sumarno memulai kegiatan sukarela di kampung. Ia membantu mengatur lalu lintas saat jam pulang sekolah, tanpa imbalan. Ia juga membantu warga memperbaiki pos ronda, bersih-bersih mushola, bahkan ikut kerja bakti setiap minggu. Awalnya banyak yang mencibir, tukang tilang kok sekarang sok suci. Namun waktu pelan-pelan mengikis prasangka. Anak-anak mulai menyapanya lagi. Para tetua kampung mulai mengangguk jika berpapasan. Dan Pak Darto, yang diam-diam memperhatikannya, akhirnya datang dan mengajaknya bergabung dalam program penyuluhan anti pungli di sekolah-sekolah desa. Mereka lebih butuh orang yang pernah jatuh untuk memberi pelajaran tentang bangkit, kata Pak Darto sambil menepuk pundaknya. Sumarno hanya bisa menunduk haru, bukan karena pujian, tapi karena ia tahu, jalannya untuk menebus dosa belum selesai. Tapi kini, ia berjalan di arah yang benar. Beberapa bulan setelah kegiatan sosialnya konsisten, Sumarno mulai dikenal bukan sebagai mantan polisi korup, tetapi sebagai sosok yang berubah. Warga mulai menyapanya dengan senyum, bahkan beberapa anak muda datang minta nasihat soal cita-cita menjadi polisi. Tapi ia tak lagi bicara soal pangkat atau wewenang, ia bicara soal tanggung jawab. Yang berat itu bukan berseragam, tapi menjaga nama baik di balik seragam itu. Ucapnya suatu malam dalam penyuluhan kecil di balai desa. Meski namanya tak akan pernah benar-benar bersih di atas kertas, ia memilih terus melayani. Tanpa seragam, tanpa jabatan. Baginya, itu lebih jujur. Suatu pagi, ia menerima surat resmi dari institusi tempat ia pernah mengabdi. Isinya singkat, proses disiplin Anda telah selesai. Anda berhak kembali bertugas. Namun, Sumarno meletakkan surat itu begitu saja di meja. Ia menatap halaman rumah, tempat anak-anak bermain. Wajahnya tenang. Ia tak ingin kembali. Tugas saya sekarang bukan di kantor, tapi di sini, bersama orang-orang yang dulu pernah saya sakiti. Bribka Sumarno tak lagi menjadi polisi, tapi justru kini, ia lebih mengayomi daripada sebelumnya. Ia memilih jalan sunyi, tanpa kamera, tanpa pujian, karena bagi Sumarno, penebusan sejati bukan tentang memperbaiki nama, tapi memperbaiki hati. Makasih banget ya udah nonton video ini sampai habis. Semoga ceritanya bisa jadi hiburan, sekaligus bahan renungan juga. Oh iya, cerita ini cuma fiksi, jadi nggak ada maksud buat nyindir atau nyinggung siapapun. Kalau kamu suka sama konten kayak gini, jangan lupa tekan tombol like-nya, share juga ke teman-teman kamu, dan pastiin kamu udah subscribe, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay safe, dan tetap waras guys.